Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Jalur Tauhid yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam program podcast Jalur Talk. Pada hari ini kita insya Allah akan menyampaikan program talk show yang akan mengupas berbagai permasalahan ya seputar agama Islam tentunya. Dalam beberapa menit ke depan saya dampingi rekan saya Hisar, Masya Allah. Gimana kabarnya antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah kami berdua akan memandu program ini ya ke depan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita juga guru kita Ustadz Farid Ramdan Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana antum berdua? Alhamdulillah Ustadz sehat. Gimana Ustadz kesibukan hari ini? Mungkin padat ya akhir-akhir ini karena kajian sepertinya udah mulai banyak yang dibuka Ustadz ya. Kajian alhamdulillah udah beberapa masjid udah mulai dibuka Sudah. lah ya, karena memang kondisinya udah memungkinkan mungkin ya. Menurut pemerintah kan seperti itu. Iya. Berarti ya kembali ke rutinitas seperti biasa lah. Nah ini kesibukan kita berdua nih harusnya nih. Bantu Ustadz. Masya Allah. Ini di beberapa pelosok mungkin Ustadz banyak dakwahnya di daerah mana Ustadz? Alhamdulillah sih ke daerah pelosok seperti daerah Cikalong memang ada, sebelumnya di daerah Baros Argasari. Cuman kalau sebagian memang belum mulai. Untuk pelosok mungkin daerah Cikalong, Cimaung itu, dan ya sekitaran inilah Bandung Selatan ini, Kabupaten Bandung lah ya. Berarti sudah Bandung mulai Selatan. ya? Ya udah mulai. Mudah-mudahan ini menambah semangat giroh untuk kajian. Amin, Ustadz. amin, Masya amin, Allah. amin. Insya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Insya Allah hari ini kita akan ada pembahasan podcast ya berkaitan dengan tema kita yang baru. Kalau kemarin ada beberapa tema yang ini mungkin sahabat-sahabat Jalur Talk ya, mungkin yang ingin menonton di podcast sebelumnya bisa di channel YouTube kami di Jalur Tauhid ya. Untuk hari ini insya Allah kita akan mengupas seputar jenggot Ustaz. Masya Allah. Ini antum ini. Jadi ikut ini Masya Allah ini. Masya Allah berbicara jenggot Ustaz ini karena ini masalah apa ya Ustaz yang terkadang di masyarakat mungkin terlihat seperti ada yang menganggap ini unik gitu Ustaz ya. Jenggot ini bisa dibilang ada orang yang menganggapnya teroris bahkan gitu Ustaz. Nah mungkin ekstrim ya. Betul ekstrim radikal. Ustaz. Nah, radikal. Mungkin ini kita harus banyak mengupas ya sebenarnya apa gitu Ustaz. Nah sebetulnya berbicara tentang jenggot, sebenarnya apa sih Ustaz? Jenggot ini Ustaz? Kadang kan banyak orang menganggapnya ini antara jenggot itu dihitung jenggot itu apa? Apakah cuman sedikit atau memang harus banyak gitu Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina amma ba'du. Alhamdulillah ya, sebetulnya kalau pembahasan jenggot saya juga justru malu ini ya. Apa namanya yang nanyanya yang Masya Allah yang jenggotnya lebih banyak dari Masya saya. Allah. Ini Ustaz yang sebelahnya ini Ustaz soalnya perlu ini. Ini bawaan dari kecil nih. Nah, ini nanti bisa dibahas juga. Iya. Antara bawaan kecil sama yang memang gen dan sebagainya. Iya betul. Makanya kan kalau jenggot itu yang harus kita pahami kan memang dijelaskan itu jenggot itu kan rambut yang berada di dua pipi dan di dagu ya, di dagu antara dua pipi gitu ya. Itu kan dinamakan jenggot ya, sebagaimana kita pahami tentang itu. Adapun yang di sini itu namanya nafaqah ya. Nah itu kan jenggot itu ya yang di sini. Jadi di bawah, pipi, di bawah bibir itu ada juga dagu. Ya? Kalau di bawah bibir itu memang ini khilaf lah ya. Ada yang mengatakan bahwasanya itu nggak termasuk jenggot. Itu kan namanya anfaqah. Nah, makanya kan ada perbedaan ulama nih masalah anfaqah ini boleh nggak dipotong nih gitu loh. Karena memang dalam Al-Qamus Al-Muhit itu ini namanya anfaqah ini di luar daripada jenggot. Jadi sebagian orang atau sebagian ulama itu boleh merapikannya. Tapi kalau pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala itu ya sudah biarkan saja. Tapi memang kalau kecuali memang ini mengganggu ya nggak apa-apa dirapihkan gitu kalau memang itu mengganggu gitu. Masya Allah. Memang ya. Kemudian apa sebenarnya dalam hukumnya Ustaz ya di Islam ini jenggot itu sendiri memelihara jenggot ya, menumbuhkan jenggot. Itu sebenarnya hukum seperti apa Ustaz? Antum kan biasanya kan yang suka apa ya dalam kondisi hadis ya, style orang berjenggot itu macam-macam gitu. Nah ini hukumnya seperti Ya apa? makanya sih sebelum berbicara tentang hukum kan kita juga harus paham gitu kan. Ya bagaimanapun kan namanya setan, iblis dan bala tentaranya itu ya banyak berbagai cara dia gunakan. Gimana caranya kita untuk menjauhkan dari menjalankan syariat kan?
Ya salah satunya jenggot, ya. Apalagi di negara kita mungkin apalagi baru-baru ini tanda-tanda teroris atau ekstrim itu adalah berjenggot, atau misalkan Wahabi dan yang lainnya itu adalah berjenggot. Sebenarnya ini perkataan-perkataan yang memang menyudutkan mungkin ya. Udah menyudutkan, menyakitkan juga kaum muslimin ya. Nah, kenapa? Karena memang dalam agama Islam itu ya, jenggot itu dijelaskan dalam berbagai banyak hadis Nabi, bahkan di 4 madhab yang kita pahami itu ya, meskipun nanti ada penjelasannya di antara aja. Sebagian madhab Syafi'i itu ada yang memakan, tapi kita jelaskan nanti. Tapi intinya ya, membiarkan jenggot itu adalah hukumnya wajib. Adalah wajib. Pertama hadis dari Ibnu Umar ya. Dari Ibnu Umar itu ada 2 riwayat ya, beberapa riwayat lah ya. Di antaranya Nabi SAW bersabda itu kan, afus syawarib wa afu liha. Rapihkan kumis, rapihkan kumis, kemudian biarkan jenggot itu, dan biarkanlah perihalalah jenggot. Bahkan dalam riwayat lain dari Ibnu Umar itu menjelaskan kembali ya, khaliful musyrikin, ya, selisihilah orang-orang musyrikin. Bagaimana caranya dengan menyelisih orang musyrikin itu? Maka itu dijelaskan, afus syawarib ya, maka rapihkanlah jenggot, wa afuliha, kemudian apa? Biarkanlah jenggot ini tumbuh. Dari hadis lain lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu dijelaskan kembali ya, jazu syawarib, jadi rapihkanlah kumis, wa arkhuliha khaliful majus, rapihkan kumis, perihalalah jenggot, artinya biarkan saja jenggot itu tumbuh, khaliful majus, dan selisihilah orang-orang majusi. Para ulama menjelaskan tentang itu bahwa hampir di antara 4 mazhab itu mewajibkan ya, Hambali, Maliki, bahkan Ibnu Abdul Bar ya, salah satu di antara yang lebih condong kepada mazhab Maliki ya, beliau menjelaskan ya, bahwasanya haram hukumnya memotong jenggot, kecuali orang yang menyerupai perempuan ya dalam tanda kutip afwan ya, banci dan sebagainya. Itu dalam Imam Malik ya, salah satu ulama yang hidup kalau nggak salah di abad keempat ya, sebelum daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebelum daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah Ibnu Abdul Bar Wahabi? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin ya. Sekarang Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan haram hukumnya memotong jenggot ya, dan hampir kebanyakan ulama Syafi'i itu mewajibkan, meskipun ada sebagian antara mereka mengatakan makruh dan sebagainya. Tetapi ini ya, Al-Imam Al-Adhra'i kalau nggak salah itu salah satu ulama besar daripada madhab Syafi'i, beliau membantah bahwasanya pernyataan yang mengatakan makruh untuk memotong itu adalah pendapat yang tidak benar. Ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Artinya apa? Dari dalil-dalil yang umum ini menunjukkan kalau memelihara jenggot itu adalah perkara yang wajib. Bahkan di Umar bin Khattab ya, dalam sebuah riwayat dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tidak mau atau tidak pernah menerima persaksian dari orang yang tidak berjenggot. Nah, bagaimana kita mengatakannya itu sebagai tanda teroris, sebagai Wahabi? Sekarang saya tanya gitu loh, sekarang kesepakatan 4 madhab itu mengatakan wajib, itu hidupnya kapan? Sebelum atau sesudahnya Muhammad bin Abdul Wahab? Ya kalau seandainya, ya gimana kita nggak bisa seperti itu? Justru inilah yang disyariatkan oleh Nabi kita. Saya tadi kenapa mengatakan ketika antum apakah ini memojokkan, bahkan ini menyakitkan. Kenapa? Karena Nabi SAW itu berjenggot. Masya Allah. Itu dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Anas bin Malik itu menjelaskan tentang sifat yang dimiliki Rasulullah. Beliau menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu postur tubuhnya itu tidak pendek, tidak tinggi. Kemudian kulitnya tidak putih, dia juga sawo matang. Ya. Kemudian dari Anas bin Malik itu menjelaskan kenapa? Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang dia mendapatkan wahyu ketika usia berapa? 40 tahun. Dan dia tinggal di Makkah selama 13 dan 10 tahun di Madinah. Kemudian apa? Kemudian dia wafat dan aku tidak menemukan dalam rambutnya dan dalam jenggotnya kecuali hanya 20 helai yang berwarna putih. Uban. Uban berarti. Iya. Nah dari situ kan apa? Kata Anas bin Malik, aku tidak menemukan
dari rambutnya dan dari jenggotnya. Berarti apa? Rasulullah berjenggot dong. Ya. Bahkan dalam hadis lain, ya, dalam hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha itu beliau mengatakan bahwasannya itu aku senantiasa mengoleskan minyak kepada rambut dan jenggotnya, dan ketika dioleskan minyak maka terlihatlah begitu kemilau ketika dioleskan minyak rambut dan jenggotnya. Banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu berjenggot. Nah, bagaimana kita mengejek tentang syariat ini? Ya, Nabi saja berjenggot, bahkan bukan Nabi aja loh. Maksudnya bukan Nabi Muhammad saja. Nabi Harun salah satunya itu berjenggot. Makanya dijelaskan dalam surat Thaha ayat 94 itu dijelaskan, ya. Wahai putra ibuku, la takhud bilihiyati au birasi. Wahai putra ibuku, engkau jangan mengambil, artinya jangan Memotong? Mengambil ya, menyentuh gitulah. Oh, menyentuh. Menyentuh apa? Bilihiyati au birasi. Jangan menyentuh apa? Jenggot. Berarti berjenggot dong. Iya. Nah, bahkan yang lebih heran lagi, ya, Rasulullah itu pernah, sebagaimana kita ketahui, itu mengirim surat ke Kisra atau Raja Persia. Mengirim surat ke Raja Persia tersebut. Kemudian surat itu diterima sama Raja Persia. Kemudian apa? Kemudian Raja Persia tersebut mengutus 2 orang utusannya. Ketika diutus, 2 orang tersebut itu memiliki kumis yang tebal, tetapi nggak punya jenggot kan zaman sekarang kan. Nah, ininya dirawat gitu kan, dibalikin gitu kan. Ini nggak ada jenggotnya belas gitu loh. Tapi ada kumis. Dan ini hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Tapi kumisnya bukan ada kumis lagi, tapi tebal, ya? lebih tebal. Tapi jenggotnya nggak ada. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah memalingkan wajahnya. Kemudian bertanya kepada orang tersebut, ya, siapa yang memerintahkan kalian untuk seperti ini? Kemudian orang tersebut mengatakan apa? Yang memerintah ya rajaku, artinya Raja Persia tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Walakini amarani Rabbi azza wajalla. Tetapi aku tuh diperintahkan oleh Rabbku Allah Subhanahu wa taala, Rabb azza wajalla, ya. Untuk apa? Untuk memanjangkan jenggot dan merapihkan lihat. Sampai Rasulullah itu apa? Memalingkan wajah dari orang apa? Yang ininya dipanjangkan tapi nggak ada jenggotnya. Berarti apa? Dalil-dalil ini menjelaskan tentang apa? Jenggot ini adalah salah satu syariat yang diwajibkan dalam agama Islam, bukan sunnah lagi. Tapi memang ya, afwan nih saya potong. Tapi memang kata Syekh bin Bas itu ketika ada orang yang nggak mencukur habis jenggot tersebut, dia memang tidak tidak sampai kepada derajat kufur, enggak. Tetapi memang dia bermaksiat. Tetapi kewajiban bagi kita harus menasihatinya. Karena itu maksiat gitu kan. Nah, itu tentang jenggot gitu loh. Artinya bukan hal sepele gitu. Pengalaman ini. Berarti sebuah fitnah ya tanya. Kalau kita itu berjenggot dibilang ya jelas lah, ya orang-orang seperti orang-orang yang nggak suka dengan syariat kan seperti itu. Kayaknya antum punya pengalaman. Insyaallah. Ya memang kebanyakan orang-orang berpikir seperti itulah. Ketika kita berpenampilan lebih syariat, orang itu berpikir kita itu radikal, teroris apa gitu. Ya wajar lah, karena Nabi sudah memprediksi jauh-jauh hari kan. Sudah iya, akan datang suatu zaman itu orang yang berpegang teguh dengan syariat itu seolah-olah memegang bara api, ya kan? Artinya apa? Ya udah itu ujian. Tapi makanya kata Nabi menjelaskan, kenapa di situ dijelaskan tuh bagai menggenggam itu kenapa? Karena saking ininya bisa. Karena saking ada yang bisa kita ambil. Kalau kita sekarang ada bara api diginiin, kerasa nggak panas? Wah, lama. Tapi langsung diginiin, set. Mungkin panas, sakit, tapi hanya seketika. Nah, makanya dari hadis itu, para ulama mengatakan apa? Ketika datang syariatmu kedatang itu, penuhilah dengan sepenuhnya. Jangan setengah-setengah dong. Karena apa ya? Setengah-setengah ya, kita akan merasakan ya berat yang sangat lama. Ya, ujian. Udah, ketika datang syariat, langsung pegang erat-erat, paling ujian ya beberapa saat aja, cuma lewat-lewat gitu aja. Nah, iya itu kan syariat ya, namanya orang berpegang teguh sama syariat pasti dapat ajakan. Ada mungkin sebagian orang yang menjalankan misalkan jenggot dipanjangkan, ejakannya kan macam-macam. Mungkin ke sesuatu yang menyakitkan, bilang wah beda jenggotnya panjang jadi ustadz, itu kan sebetulnya kadang meledek gitu. Kayak orang
tumbenan rajin ke masjid gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya bukan ini ejekan gitu. Mereka ada orang ujian tuh seperti itu. Beda cenatos jantan kiai mah jenggotna panjang kan gitu. Nah, kan seperti itu. Iya. Tapi itu kan ketentuan berjenggot itu memang harus gimana, digaya atau gimana lah gitu, atau tumbuh secara biasa aja. Hadisnya kan tadi jelas menjelaskan kepada kita tuh ya udah biarkan saja, ya. Artinya biarkan itu ya. Biar tumbuh. Sebagian ulama menafsirkan biar itu disempurnakan, gitu kan? Ya tidak perlu kita digaya-gaya, gitu kan? Sekarang ada kan jenggotnya segitiga, misalkan jadi kayak apa, gitu kan? Makanya Imam Nawawi itu menjelaskan di antara makruhnya dalam perkara jenggot itu adalah membentuknya. Jadi biar penampilannya lebih ini gitu. Bahkan di antara yang makruh juga kata Imam Nawawi apa? Diikat. Diikat. Ada yang diuntun, dikepang. Dikepang. Itu sesuatu yang dimakruhkan, ya. Dikepang atau tadi apa namanya? Dibentukin gitu kan, biar lebih menarik gitu. Enggak usah, udah gitu aja. Hadisnya juga jelas kok. Tapi kalau cara merawat sebetulnya itu tidak dipermasalahkan saja. Asalkan jangan sampai tadi mungkin dibentuk-bentuk. Iya, kalau merawat begitu aja ya boleh-boleh saja, itu enggak jadi masalah, dirapihkan, disisir apa dan itu ini kan bagi orang-orang sebagian Ustaz ya, ada yang mungkin mereka menganggap gaya-gaya sekarang itu kan bisa jadi dari bawaan orang-orang barat Ustaz ya. Tidak sedikit mungkin kebawa nih umat Islam sekarang. Nah, salah satunya mungkin dengan stylish, dengan dipanjangkan atau mungkin dengan obat Ustaz. Dengan obat. Nah, itu gimana Ustaz kira-kira? Kalau dengan kondisi ini kan karena mungkin nggak ada ini apa nih Ustaz, karena nggak punya jenggot sehingga tapi ingin dapat nyindir saya enggak ya? Enggak usah. Insya Allah. Walaupun selai kadang kan ada maksudnya selai tumbuh. Nah, itu kira-kira dengan berusaha seperti itu sebetulnya hanya ingin tujuannya mengharapkan dapat itu saja ikut syariah juga gitu lah. Pertama memang itu yang harus kita syukuri kan. Ketika kita berjenggot tuh, saya kemarin baru tuh 2 hari yang lalu ya ketemu sama temen itu. Oh, Taisar, ente nah jenggotnya dicukur gitu kan. Saya sebagai saya kasih tahu dia. Ente ngapain cukur, saya aja ini. Saya aja pengen berjenggot, saya bilang. Namanya jangan bersyukur itu. Sampai pengen jenggotnya saya dulu waktu di pesantren ya. Masih labil-labil gitu. Di pesantren itu dulu kebetulan ada apa namanya jadwal ronda. Jadi kalau orang jadwal ronda itu dikasih pinjem kunci dapur ya buat masak lah nasi goreng dan sebagainya. Gak tahu kenapa apa namanya ya adalah salah satu teman kita itu kita bakar ini, cina bakar kemiri ya. Kalau bahasa Sunda mah muncang kan, bakar kemiri. Kenapa? Diolesin biar jenggot panjang. Saya pernah nyobain itu gitu. Saya cobain jenggot ini hidung iya, tumbuh mah ya enggak gitu kan. Hidung lepotan aja ya. Ikut-ikutan gitu kan. Tapi memang apa namanya sebagian saya beberapa hari lalu lah dengan Ustadz Acep lupa saya membahas tentang ya penumbuh jenggot dari apa namanya. Nah itu teh laba-laba. Laba-laba apa namanya di Sunda teh? Sarangnya Ustaz? Enggak, ininya laba-labanya. Gitu ya. Adalah pokoknya ada salah satu laba-laba. Tetapi memang boleh enggak gitu loh. Iya. Kita memakai obat dan seperti itu. Nah, memang khilaf sih di sini. Apa namanya kalau di antara pendapat ulama madzhab Hanafi itu tuh dimakruhkan. Dimakruhkan untuk menggunakan obat tersebut. Tapi kalau Syekh Utsaimin merinci. Kalau Syekh Utsaimin itu merinci. Kalau misalkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalau misalkan jenggotnya itu misalkan satu sini nggak rapi, ya, artinya sesuatu yang tampaknya aib mungkin, ya, maka kata Syekh Utsaimin boleh untuk menggunakannya. Tapi kalau misalkan karena gen, gitu ya, keturunan dan sebagainya, nah itu nggak perlu pakai itu, gitu. Atau misalkan karena usianya belum waktunya, gitu kan ya. Saya juga mikir ketika baca pertamanya Syekh Utsaimin, ya mungkin dulu gitu ya. Ketika pakai muncang itu ya belum waktunya, mungkin gitu ya. Nah, artinya kata Syekh Utsaimin, kalau misalkan itu karena faktor usia belum waktunya, misalkan ada usia ya, biasanya berapa tahun balik misalkan tumbuh. Terus ada gen itu ya, itu nggak perlu. Tapi kalau memang seandainya itu menjadi aib, harus sini satu, sini sebagainya dan jadi sesuatu yang memang tidak nampaknya, itu dibolehkan. Tapi kalau udah gen ya udah gitu aja, karena kan perintahnya juga perihal ya seadanya aja, biarkan dia tumbuh. Biarkan gitu. tumbuh. Biarkan dia tumbuh. Kalau misalkan dia gennya sepertinya sudah berjalan dengan antum ini masya Allah ini jenggotnya luar biasa. Karena anak kemarin lihat ada podcast ya, satu podcast di YouTube bahwasanya
dia menumbuhkan jenggot itu luar biasa Ustaz, biayanya sampai wah itu kisah masalah itu biayanya mahal sekali untuk membuat jenggot itu. Iya, makanya sampai seperti itu harus kita syukuri. Makanya gitu. Walaupun sedikit juga kita harus syukuri saja. Alhamdulillah kita syukuri ketika kita dimudahkan gitu kan. Mahal ini Ustaz. Karunia Allah. Saya jujur saya pernah waktu waktu pesantren itu kan sempat ada dalam salah satu doa saya pengen tumbuh jenggot. Jujur saya. Masya Allah. Karena kalau dulu sih memang saya juga jujur bukan lebih ke memang ke syariat, tapi lebih condongnya itu kayaknya keren banget kayak. Oh, Masya Allah. Zaman dulu saja. Iya, itu aja ibaratnya gini loh. Dari syariat aja berjenggot itu ada sesuatu yang keren, bukan sesuatu yang kan orang kolot gitu kan. Enggak. Enggak dong. Ustaz, keutamaan berjenggot salah satunya mungkin ya. Oh iya, makanya apa kata Imam Ghazali itu ketika Nabi SAW melaknat mutasyabihati minar rijali bin nisa. Nabi itu melaknat seorang laki-laki yang dia menyerupai perempuan. Kata Imam Ghazali mengatakan apa? Di antara yang menyerupai laki-laki dan perempuan adalah dalam hal jenggot. Iya dong. Ya, berarti menunjukkan kelaki-lakian. Inilah sunnah. Di antara fitrah kan, 10 fitrah yang dijelaskan Nabi SAW. Fitrah itu kan apa? Ajaran para nabi maksudnya. Berarti ajaran para nabi-nabi yang lain sebelumnya selain Rasulullah juga mereka berjenggot. Kan gitu. Kenapa kita harus malu? Ustaz sambil dulu Ustaz. Masya Allah. Tapi bukan obat penumbuh jenggot. Masya Allah. Nanti di antum ini mungkin yang punya ini. Ustaz, kadang-kadang kita lihat orang kafir Ustaz ya. Apa ini sebelumnya? Karena orang kafir ini kan saat ini gitu ya, mereka udah banyak sekali yang memang berjenggot. Padahal tadi kata Ustaz, ini kita harus menyelisihi mereka Ustaz. Nah, pada kenyataannya Nabi. Iya Ustaz, betul kata Nabi Ustaz ya. Tapi pada kenyataannya mereka sekarang ini lagi sedang marak-maraknya menumbuhkan jenggot. Nah, ini dengan adanya seperti itu, apakah kita ini tidak disebut sebagai tasyabuh juga Ustaz? Nah, apakah sikap kita harus juga tetap memanjangkan jenggot kita ya, memelihara jenggot kita, atau kita harus ikut memotong malahan biar menyelisih mereka gitu Ustaz? Artinya kan gini, syariat itu memerintahkan Nabi SAW itu menyelisih orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi atau orang-orang musyrikin. Artinya bukan berarti ketika kita menjalankan syariat itu, kemudian orang-orang musyrikin, orang kafir mengikutinya, bukan berarti kita kebalikannya. Enggak. Betul, Syekh bin Baz itu menjelaskan, maksudnya menyelisih mereka itu menyelisihi yang memang sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang diharamkan, tidak sesuai dengan adab dan akhlak, tidak sesuai dengan perbuatan yang terpuji. Artinya apa menyelisihi mereka itu? Selama mereka sesuatu yang benar, ya sudah biarin aja. Artinya apa? Bukan berarti mereka melakukan yang benar kita menyelisih melakukan kemaksiatan yang enggak. Artinya apa? Nabi itu dalam surat Asr itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Ketika ada datang suatu syarat, ya sudah laksanakan aja meskipun orang kafir mengikuti hal itu. Bukan berarti lantas ketika kita menjalankan syariat yang kita harus menyelisih mereka, tapi mereka melakukan terus kita enggak. Kewajibannya berubah enggak, justru keinginan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu kita mentaati dalam kondisi apapun gitu loh. Mau mereka mengikuti apa yang kita lakukan bukan berarti udah nggak wajib enggak. Selisihi mereka, karena selisih mereka itu intinya bukan dalam berbagai hal, selama yang yang mereka lakukan ibaratnya gitu kan sesuatu yang memang tidak bertolak belakang dengan syariat, misalkan tidak bertolak belakang dengan yang terpuji, ya silakan aja. Yang jelas itu kita justru nggak boleh meniru mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menjelaskan beliau menjelaskan bahwasanya dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan Ijma berarti kesepakatan dong. Di situ dijelaskan apa? Tidak boleh seseorang mengikuti orang kafir secara umum. Kenapa? Kata Syekhul Islam mengatakan apa? Ketika kita mengikuti atau tasyabuh tadi dengan orang kafir, sesuatu yang dohir saja, itu sama dengan dia mengikuti sesuatu akhlak yang dimiliki mereka. Kenapa? Karena ketika kita mengikuti sesuatu yang dohir dari mereka, itu dikhawatirkan memiliki rasa cinta secara batin kepada mereka. Kemudian apa? Bisa menggiring pelahan-pelahan kita ikut tasyabuh dalam keyakinan atau akidah. Itu kan nggak boleh. Kalau misalnya mereka mengikuti kita, yang biarkan saja. Bukan berarti kita udahlah
sekarang orang kafir juga udah jenggot, berarti kita harus selisih cukur Iya, jenggot ini gitu, enggak. enggak, kan Ah, ya. itu keliru memahami Betul, seperti betul, itu. betul. Iya nih Ustaz nih, terkait jenggot itu apa sih manfaatnya gitu ya? Kayak sekarang itu kan banyak penelitian bahwa ini bisa apa? Jadi Menyehatkan mungkin. Iya, menyehatkan katanya. Iya. gitu. Ya memang apa namanya salah satu yang kita pahami seperti itu. Tetapi pastilah setiap syariat itu pasti ada hikmah. Iya. Tetapi hikmah dalam sebuah syariat itu memang sebetulnya bukan kewajiban kita harus mengetahui gitu. Artinya apa kalau kita mengetahui alhamdulillah, kalau enggak. Artinya Enggak apa? apa-apa. Ada pasti ada hikmah. Kenapa Rasulullah itu apa namanya mensyariatkan kita untuk berjenggot? Ya salah satunya banyak kan. Salah satunya hikmahnya apa? Tadi membedakan laki-laki dan perempuan mungkin. Yang kedua misalkan apa namanya Sedikit tampan bisa ya. gimana? Ya sedikit. handsome Kalau cowok. bahasa gaulnya cowok banget. Ah, cowok Ya, banget, cowok banget. banget. Nah, orang kan jenggot itu masya Allah. Sampai saking jenggot ini memiliki hikmah, memiliki manfaat ini, saya sampai hikmahnya ini sampai saya keliru terus sama ahli Ustaz ini kalau ngisi. Beliau ini yang ditunjuk karena masya Allah gitu. Nah, artinya kan jenggot ini ada sesuatu yang memang Ada auranya, membedakan. Ustaz, ya? Nah, Ada auranya, gitu. Masya Allah. Pasti ada hikmahnya. Selain yang tadi disebutkan ada hikmah yang lain gitu. Yang memang bisa kita ya dapatkan dari hikmah pensyariatan itu. Nggak mungkin loh nggak ada syariat, pasti ada hikmah. Pasti ada hikmahnya saja. Meskipun mungkin kadang kita nggak sadar hikmahnya apa, tapi masih ada hikmahnya. Mungkin di balik itu ada penelitian kesehatannya, Masya Oh Allah ya, jelas, sebetulnya. jelas. Kayak dulu kan masalah bekam, Iya, iya. kan orang awam ngambil darah gitu kan. Iya. Sekarang saya tahu dari guru saya, dari saya itu, karena beliau juga apa sering ngantar berobat di sana itu di Eropa itu, mereka sudah mulai gitu kan bekam dan sebagainya. Padahal dulu kita nggak tahu hikmahnya. Iya, betul, betul. Sekarang baru terasa manfaatnya, Ustaz. Oh, jelas. Masya Allah. Ini jenggot juga harus kita pelihara terus ya. Oh iya. Baik, Ustaz. Kemudian terkait dengan tadi Ustaz menyampaikan bahwasanya Rasulullah dan juga para sahabatnya juga memang seperti apa, Ustaz? Apa memang berjenggot seperti kita ini atau memang apa ya, Ustaz, bisa dibilang jadi salah satu di zaman dulu gitu, Ustaz ya. Rasul ini menjadi contoh dari bagi para sahabat bahwasanya mereka juga mengikuti jenggot-jenggotnya seperti Oh, panjangnya. jelas. Mungkin kita kan nggak tahu, Ustaz ya. Iya. Zaman sekarang kan mungkin kita lihat juga banyak, Ustaz, yang panjang. panjang. Bahkan ada yang tipis sekali, tapi itu apakah masuk sebagai kriteria yang mengikuti tuntunan syariat ini, Ustaz? Gitu. Artinya kan memang jenggot di sana kan memang berbeda-beda kan. Di sini aja berbeda-beda. Saya mau beberapa biji di sini. Nah, Berapa helai, Ustaz, ya? iya, saya berapa lagi, tapi alhamdulillah gitu loh. Meskipun ada sekarang udah sedikit agak kuat. Nah, artinya kan gini, apa namanya, jenggot itu kan berbeda-beda, tidak ada ukuran dan sebagainya. Iya. Yang jelas kan di situ kembali lagi ke dalil umumnya itu peliharalah, mau berapa biji, mau panjang, mau sedahi, mau segimanapun itu ya itu memang udah syukuri aja. Ketika memang patokannya nggak ada gitu loh, apa harus segimana. Tapi memang sedikit saya tambahkan, tapi memang patokannya yang jadi patokan itu memang apakah boleh dipotong atau enggak. Maksudnya dirapihkan gitu loh, bukan kalau dihilangkan apa namanya dibersihkan, itu sepakat ulama itu nggak ada perbedaan, diharamkan itu. saja. Tetapi yang menjadi perbedaan itu adalah ketika sudah panjang, berapa panjangnya boleh dipotong kan gitu itu, kan? Ustaz, ya betul. Nah, makanya kalau diantara pendapatnya Hanafi, ulama Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal itu sebagian ulama mengatakan boleh. Setelah satu genggaman. Satu genggam ya. Satu genggaman setelah ini memang Di bawahnya ini berarti boleh dipotong saja. ya, bukan di sini ya, tapi di lewatnya. di bawahnya. Ya, bukan segini nanti di sini bukan ya. Tapi itu kan sebagian ulama berpendapat seperti itu, di antaranya mazhab sebagian ulama dari mazhab Hambali dan Hanafi. Tetapi pendapat yang kuat ya sudah biarkan begitu saja, nggak tanpa potong. Ya kalau rapikan disisir mah ya silakan aja boleh. Ya, bahkan diwarnai asal tidak hitam silakan boleh. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Ustaz, terkait dengan jenggot tadi saja, karena bahasan ini kan cukup sensitif kalau ketika orang yang memang mereka khususnya di Indonesia, Ustaz, ya, kita sering melihat menjadi apa ya? Dulu ada bahasa seperti kasar gitu saja, bahwasanya orang yang berjenggot tuh kemampuannya, keahliannya, ya. Seorang bahasanya kasarnya itu kan, kita pernah dengar itu ya? Ya, saya pernah dengar. Nah, seperti itu. Artinya, apakah memang ini mereka tujuannya sengaja gitu saja dengan hal itu untuk mematikan syariat kita? Oh atau jelas, apa, jelas. Itu tujuannya mematikan syariat yang diajarkan Rasulullah.
Tadi saya jelaskan Rasulullah aja berjenggot. Iya, Sampai nah Aisyah itu menggunakan parfum yang biasa digunakan Rasulullah untuk mengkilaukan jenggotnya. Bahkan apa? Bahkan tadi dijelaskan Rasulullah memalingkan wajahnya. Ketika ada orang apa? Padahal dia utusannya dari Raja Persia gitu. Nah, ketika ada orang mengatakan seperti itu, ya jelas itu kan ingin menghilangkan salah satu syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita tahu, kita udahlah pakai hati nurani kita masing-masing. Dia juga pasti punya guru dong. Iya. Bahkan pimpinannya, pendirinya itu berjenggot. Coba lihat di foto-foto meskipun saya belum lihat, tapi kan yang sahih, yang betul di foto-fotonya itu berjenggot. Itu kan pendiri yang dia bangga-banggakan. Sekarang kita apa namanya saksikan aja. Oke lah, kita nggak berbicara tentang di antara kaum muslimin, tapi dampaknya orang tersebut mengatakan apa? Semakin panjang afwan ya, semakin bego dan sebagainya. Itu Sekarang saya tanya, ada nggak orang kafir yang profesor yang ada jenggotnya? banyak. Itu profesor loh. Itu orang kafir. Iya. Orang muslim pun banyak. Dia juga sama, pernah berguru juga. Coba tanya, syekh-syekh yang selama ini kita apa namanya kita temui atau kita kenal, semakin panjang apa mereka semakin bodoh? Gak ada, justru menambah ketawaduannya. Bahkan ada orang yang apa namanya pengen jenggot tumbuh itu dengan satu aja, bukan tujuannya hanya bukan dengan sunnah, tapi dia agar bisa menjaga dari melakukan yang diharamkan, malu dengan jenggotnya. Coba masa orang seperti itu kita bilang seperti itu? Itu sesuatu, iya jelas dong, itu salah satu menurut saya ya pelecehan terhadap syariat gitu. Nggak seperti itu. Dia kalau mengaku salah satu mazhab, coba baca. Ya, Imam Syafi'i itu dalam kitab Al-Um kok mengatakan apa diharamkan kok. Imam Syafi'i. Iya, kita nggak berbicara mazhab lain kan, mazhab yang kita selama ini di Indonesia. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um. Ya. Bahkan Abu Rifa'ah mengatakan, Al-Hulaini mengatakan dalam Syu'abul Iman. Itu bermazhab Syafi'i semua. Itu haram mencukurnya. Ya, tadi kalau ada hikmah ya pasti ada hikmahnya dong. Sholat aja, sholat yang selama ini kita kerjakan, kita kan nggak tahu ternyata bagi orang medis itu ada hikmah. Kalau rukunya banyak, gini sujudnya, gitu kan pasti ada hikmah. Jenggot juga ada hikmahnya. Intinya itu untuk menurut saya untuk melecehkan salah satu syariat yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untung ada ini lagi, terakhir nih mau ada pertanyaan lagi Ustaz nih. Ya, terkait dengan apa ya, sih di rekan-rekan anak saja banyak yang sebagian nggak punya jenggot gitu, tapi mereka kadang ingin gitu Ustaz ya, ingin berjenggot, terus kemudian nggak bisa gitu ya, tetap aja nggak tumbuh walaupun tadi kata Ustaz pernah menceritakan berbagai cara tetap nggak tumbuh. Tapi apakah mereka yang dapat pahala Ustaz dari hal itu gitu, karena mereka ingin banget gitu ya, keinginan punya jenggot tapi nggak tumbuh ya, dengan berbagai cara lah gitu ya, tapi nggak bisa tumbuh Ustaz gitu. Ketika seseorang itu berniat ingin melakukan suatu ibadah, kan sebagai kita pahami kan, kita melakukan suatu niat ibadah, dan mungkin ketika kita tidak tercapai niat tersebut, dengan niat saja dia sudah mendapatkan gitu. Ya sudah, artinya apa? Ya tadi itu ya gitu ya. Ya udah berjalan dengan apa namanya, dengan apa adanya. Kalau memang ada, alhamdulillah. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Insya Allah niat kita dicatat sebagai amalan baik ketika kita berniat untuk melakukan sesuatu meskipun sesuatu itu belum sempat kita lakukan. Nah, satu lagi Ustaz, ini ada yang punya jenggot tapi perasaannya itu berbangga diri Ustaz dengan jenggotnya. Nah, kalau tadi kan kata Ustaz ada orang yang ingin menumbuhkan jenggotnya tapi dengan perasaan takut Ustaz gitu ya, dengan jenggotnya dia terbentengi gitu kan Ustaz, ingin melakukan maksiat nggak jadi. Nah, ini ada orang yang punya jenggot tapi ini kan bangganya kita lihat dulu nih. Kalau dia bangga karena bisa menjalankan syariat ya nggak apa-apa. Tapi bangga untuk merendahkan orang lain sebagai ujub, itu yang dilarang. Bahkan kembali lagi ke perkataan Imam Nawawi rahimahullah taala, di antara sesuatu yang makruh itu kadang ada juga orang pengen jenggotnya panjang biar apa? Biar disebut kiai, biar lebih dihormati. Nah, itu sesuatu yang makruh. Ini Imam Nawawi yang mengatakannya. Nah, kita lihat dulu nih bangganya mana nih? Bangga sesuatu yang makruh kata Imam Nawawi biar dianggap syekh dan lebih alim, atau justru dia ingin berbangga diri ujub. Nah, kalau itu nggak boleh dong. Tapi kalau dia bangganya karena menjalankan syariat, alhamdulillah
itu kan dia bangga dengan jenggotnya karena bisa mengikuti sunnahnya. Itu justru nggak apa-apa. Ini harus kita kejar. Nah ini anak juga pengen tanya nih, antum ini gimana jenggotnya bisa kayak gini kan? Siapa tahu ada tips Ustaz ya? Ada. Enggak lah, ini kan udah bawa aja dari Kalau kumis gimana Ustaz? Kumis kita nih Ustaz. Apakah Memang memang harus harusnya dipotong dirapihkan itu sebetulnya lebih afdol Lebih gitu. afdol, ya? Lebih afdol. Alhamdulillah. Ini jazakallah khair Ustaz atas segala ilmunya yang diberikan hari ini. Alhamdulillah kita banyak sekali nih jadi tahu terkait dengan perkara jenggot ini. Karena terus terang ini banyak di antara kita yang mungkin sebagian menganggapnya ini sudah banyak pembahasan-pembahasan tentang jenggot Ustaz. Tapi ya kita perlu mengupas lagi ya. Ya sebetulnya kan luas lah pembahasan luas sekali, jenggot Ustaz. ini kan Betul. sebetulnya panjang. Ini Obrolan santai Ustaz ya. seputar aja kan. Kalau seputar ya segitu betul, aja Ustaz. ya. Betul sekali. Ya, itu saja mungkin sahabat-sahabat dari mata Allah karena kita setelah membahas berkaitan dengan seputar jenggot ya. Mudah-mudahan kita di podcast berikutnya kita bisa membahas terkait dengan kajian-kajian lainnya yang mungkin diperlukan oleh sahabat-sahabat semua, dan bagi rekan-rekan yang mungkin saat ini memiliki masukan ataupun kritik ya terkait dengan hal podcast dari Jaltalk, silahkan nanti bisa dituliskan saja di komen ya, ataupun dikirimkan langsung ke nomor admin kami. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri mungkin Ustaz dengan doa pertemuan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Minum dulu Ustaz, jazakallahu khair. Masih.